Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita belajar hari ini yaitu tentang bersuci atau tohara. Apa bersuci atau tohara itu? Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab tertulangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Tahukah kalian apa saja alat bersuci, benda yang dapat digunakan untuk bersuci? Alat bersuci yang pertama, air, batu, tisu, daun, dan kayu. Nah, macam-macam air untuk bersuci. Ada air hujan, air sumur, air salju atau es, air sungai, air laut, dan juga ada air embun. Anak-anakku, itu semua adalah air untuk bersuci. Kemudian macam-macam najis ada 3, yaitu najis berat atau najis mughalladah, najis sedang atau najis mutawassithah, dan najis ringan atau najis mukhaffafah. Apa saja najis berat itu atau mughalladah? Najis berat yaitu najis anjing dan babi, misalnya terkena darah atau air liurnya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan dibersihkan dengan air yang suci 7 kali. 1 kali dicampur dengan tanah yang suci atau pasir. Kemudian yang kedua, najis sedang atau mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu pertengahan antara najis selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah. Contohnya kotoran manusia dan hewan, nanah, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya dengan membersihkan najis tersebut sampai hilang warna dan baunya. Dan yang ketiga, najis ringan atau yang disebut mukhaffafah. Najis mukhaffafah merupakan air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air di atasnya hingga bersih, meskipun bukan dengan air mengalir. Bagaimana tata cara bersuci? Hadas kecil yaitu cukup dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar dengan mandi dan buang air bisa dengan beristinja. Apa itu wudu? Wudu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajib bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Kemudian kalau tayamum adalah pengganti wudu atau mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit, tidak boleh kena air, saat berada di tempat yang tidak ada air, atau sedang dalam perjalanan. Kemudian cara yang ketiga yaitu mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid, nifas, mandi Jumat, dan lain sebagainya. Kemudian istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan tisu atau lain sebagainya. Adab buang air.
Gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan besar laki-laki dan perempuan. Ada buang air besar yang kedua, gunakan kaki kanan saat keluar kamar mandi sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil. Beristinjalah sampai bersih. Gunakanlah tangan kiri ketika beristinja. Selesai beristinja, bacalah doa. Doa setelah beristinja, Allahumma hasin farji minal fawahisi wa dhahir qalbi minan nifaqi. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan pelihara kemaluanku dari segala kekejian. Apa manfaatnya untuk bersuci? Yang pertama, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, terhindar dari penyakit, hidup akan selalu bersih. Jadi, anak-anakku yang soleh dan solihah, ketika kalian masuk kamar kecil, hendaknya kaki kanan dan berdoa. Ketika keluar, kalian juga berdoa. Sudah bisa kan doa masuk dan keluar kamar mandi? Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Cukup sekian dari Mister akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.